Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustaz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 5 bab 9, kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, hari ini kita membahas tentang Nabi Ilyasa alaihissalam. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah membahas tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, hari ini kita membahas lanjutannya, membahas tentang kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Ilyasa adalah salah satu dari pengikut Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam bertemu dengan Nabi Ilyas alaihissalam saat bersembunyi dari kejaran Bani Israel yang membangkang. Nabi Ilyasa diangkat oleh Allah menjadi nabi setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam menggantikan Nabi Ilyas. Nah, ketika Nabi Ilyasa diutus, rakyatnya hidup aman, makmur, tentram, dan hidup rukun karena umat yang durhaka sudah lenyap dimusnahkan ketika zaman Nabi Ilyas alaihissalam. Pada akhirnya kaum Bani Israel lalai terhadap nikmat yang Allah berikan, dan akhirnya Allah pun mencabut segala kenikmatan yang mereka terima. Allah mengutus Nabi Yunus untuk meneruskan dakwah Nabi Ilyasa alaihissalam. Selanjutnya, silakan simak dan saksikan video tentang Nabi Ilyasa berikut ini. Nabi Ilyasa adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel yang juga orang-orang Amoria. Ia merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an. Silsilah Nabi Ilyasa adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Masa kecil Nabi Ilyasa sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihissalam yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyasa yang saat itu masih kecil dan sedang terbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah, maka Ilyasa kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya. Kemudian ia dijadikan anak angkat atas seizin ibunya. Nabi Ilyas alaihissalam sering membawa serta Ilyasa kecil saat berdakwah. Ilyasa turut menemani Nabi Ilyas alaihissalam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyasa muda mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyasa tidak membawa ajaran baru. Ia melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihissalam dan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Suatu hari ada kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Beliau bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah dan bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau, dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyasa menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak itu. Alhamdulillah, berkat mukjizat Allah Subhanahu wa taala, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar.
sehingga dapat diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan Nabi Ilyas alaihissalam diangkat menjadi raja. Saat Nabi Ilyas alaihissalam menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Karena ia tidak dianugerahi keturunan oleh Allah, maka Nabi Ilyas mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan seorang raja pengganti. Dan nyatanya tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan ini, kecuali seorang pemuda bernama Basyar. Oleh karena kesabaran dan keadilan Basyar saat menjadi raja pengganti, ia mendapatkan gelar Zulkifli, atau kita mengenalnya sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Dalam surat Sad ayat 46 di dalam Al-Quran berbunyi sebagai berikut: dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Nah teman-teman, semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Nah, hikmah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Setiap umat yang durhaka di muka bumi ini akan mendapatkan siksaan dari Allah. Allah akan mengganti mereka dengan umat yang baru. Begitulah perputaran hidup yang dijadikan Allah. Manusia yang mau berpikir dan mau mengambil pelajaran akan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ikhlas dari Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Ikhlas menurut bahasa adalah bersih, jernih, dan murni. Ikhlas menurut istilah adalah beramal semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa adalah nabi yang memiliki sikap ikhlas. Mereka selalu mengajak pada kebaikan, menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ikhlas sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Ikhlas sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika melakukan suatu pekerjaan, seperti ikhlas membantu kedua orang tua dan lain-lain. Nah, sebelum selesai, adapun intisari atau rangkuman pelajaran pada hari ini. Yang pertama, Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Bani Israel agar tidak menyembah berhala yang bernama Ba'la. Nah, Allah menurunkan cobaan berupa musim kemarau yang panjang kepada kaum Nabi Ilyas. Allah melenyapkan kaum yang ingkar. Kemudian Nabi Ilyas bersama pengikutnya hidup aman dan tentram. Nabi Ilyasa adalah pengikut Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diangkat oleh Allah menjadi rasul dan menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan video pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dan untuk Ustadz dan untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar untuk persiapan PTS. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.